والحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akhal Islam rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah. Segala apa yang Allah ujikan kepada kita hari ini, mungkin banyak di antara hamba Allah yang tak ada satu pun rintangan, tapi dia tak berada bersama kita. Namun ada hamba-hamba Allah penuh dengan ujian dan cobaan, dia tetap takbir, berdiri, rukuk, sujud menghadap Allah. Satu tanda kesyukuran kepada kita bahwa ucapkanlah alhamdulillah. Bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah akui bahwa apapun, sekecil hingga sebesar apapun nikmat Allah, akuilah bahwa semuanya dari Allah. Ketika Nabi Sulaiman diberikan nikmat oleh Allah, makhluk-makhluk Allah seperti jin bisa digerakkan untuk memindahkan, salah satunya adalah singgasana. Apa yang terucap dari lisannya Nabi Sulaiman dalam ayat Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Ashkuru am akfur. Aku ini apakah masuk orang bersyukur atau orang yang kufur nikmat? Karena kalau engkau bersyukur, la in syakartum la azidannakum, Allah tambah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Azab Allah besar. Akhal Islam rahimakumullah, bersyukur. Mari sama-sama kita menambahkan ibadah kita kepada Allah. Utama sekali subuh ini. Saya hitung banyak yang Allah kasih kita di subuh. Kalau dia tadi tahajud, saya bulatkan tekad. Allah takdirkan roda 4 nih rusak pula masuk bengkel. Jadi udah hujan nih, udah gemuruh, udah dan lain sebagainya. Bulatkan aja tekad. Apa yang ada pakai jaket dan sebagainya, ya, bungkus pakai plastik tas, dobelkan baju, nanti masuk kamar mandi ganti baju, selesai.
tahajud. Tahajud ini wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, tambahan. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tempat terpuji. Da'bus salihin, kebiasaan orang soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Maqrabah ila rabbikum, minhatun anil itsm, menghapus dosa. Bahkan kata Rasulullah SAW, matradatun lidda'i anil jasad, mengusir penyakit dari badan. Usir penyakit dari badan. Witir. Habis itu begitu ke sini dapat salat sunnah fajar. Khairum minad dunya wa ma fiha. Salat subuh disaksikan malaikat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Qur'an al-fajr, subuh. Subuh disaksikan. Ulama tafsir mengatakan yang menyaksikan adalah para malaikat. Kana mashhuda. Habis salat subuh, dia duduk di tempat salatnya. Apa kata Nabi? Idza shallal abdu, salat seorang hamba di salah satu masjid, summa jalasa fi musallah, dia duduk di tempat salatnya, i'tikaf. Sallat alaihimul malaika, malaikat mendoakannya. Wa salatuhum alaihi, apa bentuk doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan dosanya, rahmati dia. 3 kali. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat yang berdoa. Subuh, engkau sudah didoakan, ampunkan dosa saya ya Allah, rahmati saya ya Allah. Tak perlu kita berucap, malaikat yang berdoa. Banyak dosa ini, kelalaian, menyia-nyiakan waktu. Dari balik sampai detik ini, kalau mau dibongkar tak ada bongkar, tapi Allah tutup aib kita. Makanya ada doanya, Allahumma astur uyubana. Ya Allah, tutup aib kami. Begitu kasih sayang Allah sama kita, Allah datangkan malaikat. Kalau engkau tiap kali habis salat duduk, menjaga wudu, berzikir, baca Quran, malaikat bilang, ya Allah, ampunkan dosa si fulan, rahmati dia. Kalau dia subuh i'tikaf sampai syuruk, kata Nabi, orang yang habis salat subuh dia duduk di masjid sampai syuruk, maka dia dapat pahala seperti haji umrah, tamah 3 kali juga. Dapat pahala haji umrah sempurna. Apa lagi? Subuh ini kata Nabi, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat 2 waktu dingin, al-burud, barda, berid jiddan, dingin sekali. Saya dari Panam ke sini naik Honda, hujan dingin, saya rasakan belum seberapa dengan sahabat-sahabat yang di padang pasir musim dingin. Udah saya rasakan di Mesir. Dingin itu di tulang. Musim dingin, badai gurun pasir, datang nanti pasir debu itu naik. Musim dingin nih, angin kencang.
Kalau tak ditutup pintu, maka debulah semua dalam rumah. Kita kebayang di Madinah ketika itu, ya, sampai kata Nabi, siapa yang sholat Isya, kata Nabi begini, az-zulumat itu, basyiril masya'in fi zulam, berilah kabar gembira kepada orang siapa yang berjalan di waktu gelap. Isya, subuh. Kenapa? Isya orang kecapean, maghrib di jalan, ya kan? Begitu nyampe maghrib, Isya udah ketiduran. Subuh sama juga. Kalau tak ada perjuangan, tak dipasang alarm, tak terbiasa, maka akan sulit. Ini dia, dakhalal jannah, masuk syurga. Kata Nabi, yang berjalan di waktu kegelapan, basyaril masya'in, ini beri kabar gembira ke mereka ini supaya mereka dapat cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Udah berapa tuh? Syurga, cahaya sempurna, disaksikan malaikat, penyakit hilang, dosa diampunkan, dapat pahala haji umrah. Ini kalau disebut lagi hadis-hadisnya, maka jangan sampai detik menit pun, utama sekali solat waktu subuh ini, kita banyak-banyak mendekatkan diri istighfar. Setiap derap langkah, kata Nabi itu, ke rumah Allah, al-khutwah al-ula tahuttu khati'ah tarfa' darajat. Antara langkah kaki kita ini, kanan mengangkat derajat pahala, kiri menghapus dosa. Masya Allah. Menunggu datangnya waktu salat, kata Nabi, wa dzalikumur ribat, ada ikatan yang kuat kita dengan masjid ini. Apa? Coba banyak kali hadis ini. Orang yang salat 5 waktu, orang yang ibarat di depan rumahnya apa? Sungai, iya kan? Summa yaghtasil 5 marrat, lalu dia salat 5 kali sehari. Hal yabqa min darnihi syai', apakah ada lagi menempel daki di badannya? Ghasal itu mandi, beda dengan masah. Kalau masah mengusap, makanya ketika berwudu mengusap rambut tuh dibuang airnya, ya kan? Tapi kalau ghasal memang betul-betul mandi, ada menggosok di situ, pakai sabun di situ. Ada lagi tinggal tak dosanya, kata Nabi? La ya Rasulullah, tak. Begitulah khamsu salawat. Kalau dah salat dia 5 waktu, tak akan tinggal lagi daki-daki dosa di badannya. Tadi kesini wudu, pasti wudu. Karena kalau tak wudu tak sah salat. Wudu itu ketika dia basuh wajahnya, keluar dosa dari matanya, hidung, mulut, basuh tangannya, keluar dari bawah-bawah, min tahti azfari, dari bawah kukunya dosa, tak terhitung lagi. Baik, makanya kita perbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW. Apa tema kita? Saya diminta tema ini, dan ini memang skenario dari Allah. Saya tadi malam mengisi pengajian sampai jam 11. Biasanya sampai jam 12 saya ngisi, murid-murid datang ke rumah. Karena saya mau ngasih kajian subuh, skenario dari Allah, di telepon. Ini ada apa nih Ustaz? Minta bantu. Bismillah. Ya. Alhamdulillah, Allah yang menskenariokan ini. Saya pikir, lalu telepon yang kedua, yang semangat Pak Ustaz. Oke, semangat. Saya kasih tema, saya pilih tentang menjayakan Islam. Kejayaan Islam.
Karena kalau secara realitanya memang kita hari ini dalam kondisi yang terbatas. Saya tak perlu cerita lagi, tengok ajalah keadaan ini. Tapi ini harus ada di benak kita, di hati kita, di keinginan, di semangat juang kita ini harus ada. Sebagaimana para nabi dan sahabat untuk menegakkan agama Allah. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syara'a lakum minad dini wa ma wassa bihi Nuha. Ada yang disyariatkan oleh Allah. Syara'a lakum, syariat. Walladzi auhayna ilaik, dan apa yang kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, ulul azm, nabi yang mendapatkan ulul azm. Apa syariat itu? Dua. An aqimuddin, tegakkan agama. Wala tatafarraqu fih, jangan kamu berselisih, jangan berpecah, jangan berkelahi. Iqamatuddin, tegakkan agama. Dan ini nasihat, wasiat Allah kepada sejak Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini wasiat ini, syariat ini. Tegakkan agama. Walaupun tabiat dakwah ini ada satu tulisan yang bagus, saya tulis, saya baca ulang, saya tulis. Dr. Mustafa Masyhur di Mesir mengarang buku fikih dakwah, judulnya Fikih Dakwah. Kata beliau, tabiat dakwah ini yang pertama penuh dengan ujian dan rintangan. Jangankan sahabat, para nabi aja, coba baca sejarahnya, ada yang mulus, karpet merah dibentang, ditaburi bunga, dikasih minyak wangi, mana? Ada yang dibakar, ada yang diusir. Salah satunya Nabi Yunus, sampai dibuang lagi. Ada yang Nabi Yusuf, coba lihat dari kecilnya, dengki adik-adiknya, ya kan? Dibuang ke sumur, diambil, dijual di pasar dengan ayat Allah bisamanin bakhsin darahim, dengan receh, diambil sama raja. Di istana, ketika Yusuf terlihat kegantengannya, apa yang terjadi? Ini zaman sekarang nih. Kalau mau kuat dengan aurat, dengan pemandangan maksiat, baca Nabi Yusuf. Sampai ketika robek itu bukan dari depan, gitu ya, min duburi. Lalu kata Nabi Yusuf, laula ar-ra'a burhana rabbi, kalau bukan karena kasih sayang Allah,
tanda-tanda kekuasaan Allah datang kepadanya, ya ikut juga. Tapi kuatnya iman itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Memang udah ya depan mata dinikmati Nabi Yusuf dengan segala kisahnya. Tapi pada akhirnya dia menguasai Mesir, bendahara, raja, dan mengembalikan keutuhan keluarganya. Nabi Musa, coba hidup di zaman Nabi, di zaman siapa Nabi Musa hidup? Allah turunkan Fir'aun. Allah gandengkan setiap para pejuang itu memang ada toghutnya, ada syaitan, iblis, jin, hantu belau gundurwo ya. Belum seberapa kita ini kisah Nabi Ibrahim, Namrus, mimpi Namrus. Mimpi itu ada anak yang akan menggantikan kekuasaannya. Maka perintahnya sembelih semua anak laki-laki yang lahir. Azar sedang, istri Azar yang ayahnya Ibrahim sedang mengandung, disuruh diungsikan keluar kota. Dari kecil penuh dengan tantangan. Nabi Ibrahim coba ini tabiat dakwah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna uhum la yuftanun. Belum seberapa. Saya ingat awal tu ada keluarga saya imam di apa ni, Al-Falah, si Yazid, Ustaz Yazid, keluarga ditusuk sama orang gila ya, orang heng lah. Di Lampung tadi Jambi, Syekh Ali Jabir. Meninggalnya Syekh Mahir Tuailibi. Masih banyak di jeruji sana lagi. Belum seberapa. Karena ini udah tabiat dakwah. Yang menyeru ke jalan Allah ini bukan dikasih apa, nasi ramas, bukan dikasih itu. Allah ingin ngasih mereka syurga. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Yang diuji keimanan. Makanya kata Nabi, asyaddul bala al-anbiya. Yang paling dahsyat ujian itu para nabi. Tapi Nabi begitu kuat imannya, mereka tak pernah minta, ya Allah, cukuplah ya Rabb, tak sanggup kami lagi, turunkanlah titel kami ini dari Nabi menjadi manusia biasa. Kira-kira ada Nabi begitu? Tak ada. Karena keimanan mereka itu yazidu wala yanqus, dia bertambah tak berkurang. Kita yang iman hari ini yazid wa yanqus, maka dicas terus, lobet terus, fullkan. Apa salah satunya ngaca? Inilah majalisil ilm. Bukan untuk bapak aja, kami yang mengisi ini, tiap kali datang mengisi, kami mengecas majelis ilmu. Dicas terus. Coba lihat ayat yang ketiganya. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kami uji orang-orang sebelum kamu. وَلَقَدْ, la qad,
2 kali ditaukid sama Allah. Dan betul-betul kami uji orang-orang sebelum kami. Untuk apa? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, supaya orang-orang yang iqamatuddin tadi apa? Nampak yang kemarin mau di SK-kan, tapi katanya yang dicabut tuh miras itu lampirannya aja. Begitu ya? Jadi nampak di situ mana ulama mana ulama sadiq. Mana yang sidq, mana yang kidz. Nampak di sini. Ini Rajab, musim Isra Mi'raj. Disitulah termasuk kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu disebut Siddiq, iya kan? Ditarik sama kedengkot kafir Quraisy tangannya Abu Bakar, karena Rasul sedang berdiri dan mengatakan di Bukit Safa, aku tadi malam di Isra, lailan, cuma 1 malam. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kalau cuma ini yang kelentari aku, lebih dari ini aku dah percaya selama ini. Bahkan kalau ada musuh yang akan menyerang, lalu musuh itu di belakang bukit ini dan yang berkata itu Muhammad SAW, aku percaya. Tapi ada dakwah ini untuk melihat kepada kita siapa yang sidq, siapa yang kidz, dusta. Coba tengok nih, kalau udah ke umat Islam macam mau disambalnya kita. Ada yang terpilih wali kota Bukit Tinggi mewajibkan apa nih? Salat subuh. Yang kebakaran jenggot, tak saya sebut. Ada yang ngamuk, tapi dia tak mengamuk kalau ada pemimpin yang korupsi, yang berzina, yang berkasus-kasus. Tak mengamuk deh. Yang mengamuk tu, makanya kita bacalah, kalau udah ada orang yang begini, jangan lupa kita ruqyah mereka. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril alladzi minal. Itu tuh jin manusia itu dia. Salat subuh marah dia. Coba, sifat manusia yang paling malas solat subuh siapa? Munafik. Kemenangan umat Islam dalam perang itu waktu subuh. Kenapa? Yang paling sulit bagi orang kafir dan orang munafik untuk berperang subuh ni lah, mengantuk dia. Makanya Masjid Jogokaryan itu solat subuhnya seperti solat Jumat. Makanya kalau dah solat subuh seperti solat Jumat, itu kejayaan Islam udah di depan mata. Semalam saya khotib Jumat di sini, ramai kali. Begitu tadi saya di belakang 2 sop Jumat, ya kan? Tapi Ustaz di sini kan pasar, oke lah, tak masalah. Ya begitulah dia. Karena saya tadi lewat sini, motong saya sini kan, yang pas azan yang keluar itu rumah itu cuma 1-2 aja buka pagar. Yang lainnya uzur, kenapa? Hujan gerimis. Tapi besok pas Car Free Day, jangankan hujan gerimis, lebat pun datang.
Lapar kayak mana pun dihidupkannya mobil. Cari. Kalau enggak apa? Gojek, GoSend, GoFood. Tapi kalau sholat, kalau bisa di GoFood kan aku mau sholat, GoSend kata. Nah, tapi tak bisa. Harus digerakkan. Secanggih apapun besok dunia ini, karena inilah disebut iqamatus shalah, iqamatud din itu. Aqimus sufuf, aqimus salah. Iqamatus salah itu iqamatud din. Kalau roboh agama, roboh salat, ya kan? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Jadi kalau roboh salat kita, roboh agama ini. Udah paham sampai sini ya? Saya coba pelan-pelan ini. Karena tabiat dakwah ini itu dahsyat. Makanya Nabi dalam nuzul Quran itu, turunnya ayat-ayat itu, bertahap itu, coba salat dulu, ya kan? Habis itu jihad sama puasa itu berdekatan. Isra Mi'raj itu masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Coba baca buku sejarah. Di Mekah gejolaknya begitu, Allah ingin menghibur Nabi diisrakan. Tasliyatan lirrasul, kalau ahli sejarah mengatakan. Mulai dari Amul Hazan, kakek meninggal, ya, pamannya, istrinya Khadijah meninggal, karena ini awalnya backing Nabi. Maka dalam buku sejarah Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Fiqhus Sirah menyebutkan bahwa kenapa sahabat karib keluarga Nabi yang membacking Nabi ini meninggal. Salah satu Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan hikmahnya supaya orang kafir besok tak menilai dakwah Nabi ini berhasil karena di backing. Apa tak kuasa Allah memanjangkan umur kakeknya, pamannya, istri? Bahkan di perang Uhud, pamannya singa padang pasir Hamzah, ya kan? Dibelah, diambil jantung, digigit sama Hindun. Kuasa Allah ingin memanjangkan sahabat-sahabat biar tegak. Tidak. Allah tak ingin di tangan Nabi agama ini dimanjakan. Makanya beda mukjizat para nabi sebelumnya dengan Rasulullah. Coba lihat. Dahsyat hikmah ini. Menegakkan agama tadi. Khalil Islam rahimahullah. Ada 5 ini saya singkat. Dan dalam Al-Quran disebutkan ayat itu indah. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah As-Saff. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafir. Kata Allah, ayat ini indah. Allah utus Nabi dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan dari seluruh agama yang ada. Saya baca tafsirnya, saya simpulkan, berarti Islam ini proyeknya Allah ini. Bukan proyek manusia nih. Kita ini hanya disuruh menegakkannya aja. Kapan kau hidup di zamanmu, di generasimu, menangkanlah. Karena ini udah pasti menang. Untuk dimenangkan, kata Allah. Inna ad-dina indallahil
Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Agama yang diridhai Allah, Islam. Siapa yang menyandang selain Islam tak diterima sama Allah. Fala yuqbala min. Dan nanti di akhirat dia menyesal, merugi. Makanya kata Allah begini, jangan kalian sedih, jangan lemah. Wala tahinu wala tahzanu, surah Al-Imran. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian, kalau wala tahinu ini jangan galau lah. Jangan sedih, jangan lemah, jangan sedih, jangan kecil hati. Kalian itu kata Allah antumul a'laun, paling tinggi. Masih kecil juga merasa masih apa namanya, kami sekarang militer tak kita menguasai. Jangan takut, Turki udah bangkit. Orang Eropa udah banyak masuk Islam. Karena Islam itu salam. Kalau dalam kitabnya Tarikh wal Hadara, Qahtan ya, Al-Qahtan, beliau mengatakan Islam itu salam macam air, air mengalir. Al-ma' al-jari, ditumpat di sini dia akan mencari jalan. Paham? Walaupun kau buat dia satu kawah, bahaya dia, berjamur nanti, berlumut. Ini umat Islam, dia ibarat air yang mengalir. Dikemas dia jadi minum. Coba, dahsyat ini Islam. Dinun salam. Islam itu sampai kata Allah banyak sekali istilah Islam itu dalam Al-Quran. Illa man atallaha biqalbin salim. Salim Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini dahsyat. Dia tak akan kalah. Tapi Allah ingin bertanya, siapa yang nanti termasuk hamba-hambaku yang menolong, penolong, membuktikan keimanannya dalam menjayakan Islam. Masuklah daftar-daftarnya, yang tersisihkan. Tanya, ya Allah, aku ini udah masuk nih. Mendaftar aja belum? Mendukung tidak? Atau malah ada orang yang karena dilaparkan, dimiskinkan, iman tipis, datang dia merayu Anda. Nah, kau benci sama Islam. Nah, kau jelek-jelekkan Islam. Kau jadi buzzer, kau jadi buzzer. Kau buat berita hoax tentang Islam. Nah, inilah nih. Kita mau masuk nih, mau daftar. Maka tanya nih, kita ini udah layak nak jadi penolong agama Allah? Apa ciri-cirinya? Anak-anak cucu kita, siapkan ini. Keluarga kita. Hari Jumat. Kamis malam Jumat saya, setelah pulang ceramah dari Pasar Dupa Masjid Al-Muqaddis ya, khutbah nikah saya, pengantin Barinai. Esok paginya mau di akad nikah. Hari ini nikahnya di hotel apa yang ya, Arya Duta punya, Riau punya.
Saya nasihatkan itu. Jadi menikah ini bukan hanya kau halal bersama istri. Menikah ini cikal bakal menegakkan agama Allah. Keluarga 1, 2, 3 jadilah RT, RT, RW, RW jadi satu kabupaten kota, kabupaten jadi gubernur wilayah, wilayah jadi negara, provinsi-provinsi. Andaikan setiap keluarga punya visi, misi menjayakan Islam. Coba ayahanda, kira-kira terbayang nggak kita indahnya besok Islam ini, Nek, Ibu? Anak cucu kita mulai dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, anggota dewan, DPR, MPR ini, sampai jadi presiden, DPD dan semuanya ini, mereka orang-orang yang duduk di situ hafiz Quran, ahli sejarah Islam. InsyaAllah khatib kita sebelum Jumat nih, pengumuman dari pengurus, Pak RT hafizahullah, hafal Quran. RT InsyaAllah khatib kita Pak Lurah, Pak Camat hafal Quran, ahli sejarah. Ini dah futuhin. Iza ja'a nasrullah wal fath. Ini futuh. Inna fatahna laka fatham mubina. Udah takluk kita ni. Ini hari ini pejabat kita cicit, datang pengawal buka pintu. Awak minggir semuanya. Kasih karpet merah, duduk, dayang-dayang. Apa tak ubah zaman kolonial gitu ini? Kasih bidodoro satu, gaet pelacur, duit tebal, duit dinas, duit ini, duit proyek, sama kan? Apa tak ubah? Seorang presiden sholat subuh, ya kan? Walaupun harus dikawal, walaupun harus dengan protokol protap dan lain sebagainya, mereka biasa, tak perlu pakai sepatu, tak perlu wangi-wangi jumpa presiden. Salat subuh jumpa di masjid, salat zuhur jumpa. Apa masalah? Sayyidina Umar udah ketemu masyarakat, udah lelah dia istirahat. Datang anaknya, ayah bangun, urusan umat banyak lagi. Langsung bangkit deh. Ayah, istirahat itu di surga, bukan di dunia. Kita di negeri ini yang sibuk kita hari ini apa? Bukan menegakkan agama Allah, membangun istana, memindahkan istana supaya tak ada yang mengganggu. Apa tak ubah? Hanya zaman Firaun buat piramid-piramid tuh. Maaf ya, saya tak menyindir, tapi kenyataan. Banyak orang tak makan hari ini. Banyak guru honorer banyak yang orang-orang miskin hari ini. Andaikan semen, batu bata, beton itu dijadikan gaji, dijadikan beasiswa, coba lihat, gimana mau tegak agama? Makanya kita selalu berdoa itu, Allahumma izzal Islam wal muslimin. Muliakan izzal Islam. Syekh Palestin, Imam Masjid Makkah, Madinah selalu
A'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Harus terus. Dia mendidih, bangkit suasana yang penuh haru hari ini. Mana anak-anak negeri ini? Mana umat Islam? Belum selesai Palestina, belum selesai Suriah, belum selesai Uighur, Rohingya, belum selesai deretan al-azmah al-iqtisadiyah, al-ihtilal, moneter ekonomi, lilitan hutang negeri-negeri muslim, akhirnya disita negaranya. Ya kan? Saya tak sebut negara-negara. Di bawah tekanan hutang, riba, bunga tak terbayar. Menjual aset, sama aja. Udah dicekik. Kira-kira mungkin nggak kita punya hutang mau menegakkan agama? Kalau hutang ke saudara masih bisa dicicil, tapi kalau ke musuh, nyawa, agama yang dijual besok. Buktinya ada. Kalau sudah dengan musuh berutang budi, berutang ini, maka agama yang akan tergadai. Karena musuh itu ketika dia berada di bawah ketiak dia, yang dia minta, agama harus hilang. Makanya penjajahan di muka bumi ini, yang mereka jajah adalah selain manusia sumber daya alamnya, salah satunya masjid. Tengok, buktikan. Penjajahan di Rohingya, ya kan? Masjid yang dibakar. Xinjiang itu, Cina, masjid. Suriah yang dibom, masjid. Palestina sampai hari ini Al-Quds, Baitul Maqdis, masjid. Kenapa senang orang-orang Syiah kalau tak haji? Takut mereka Mekah itu penuh. Betul tak? Dulu kejadian Mina yang berdarah itu, rupanya setelah dilihat CCTV, itu pekerjaan orang Syiah. Mereka melawan arus. Makanya waktu itu Saudi bersatu untuk membantu saudaranya melawan Syiah Hutsi di Yaman, ya kan? Ini kesian kita anak Raja Salman ini. Ya, kalau menurut ahli sejarah dan akhir zaman, tiga anak raja ya bin Salman ini, ya ini tanda-tanda hari kiamat. Tapi salah satunya apa? Supaya orang tak pergi haji. Padahal dia udah dibuat dia Ka'bah antara Iran, ya kan? Supaya apa? Mereka yang ingin kita gadaikan ini agama. Hati-hati. Kenapa? Karena kau bersyahadah. Umar Mukhtar di Libya itu sampai tiang gantungan. Lalu dia minta dia sholat. Ditanya sama kapten, komandannya, kenapa lah kau mau mati? Coba. Padahal memang mau dibunuh juga. Padahal tali udah diikat. Mereka menginginkan supaya matimu tak di atas syahadah. Jadi kebencian musuh ini supaya tak tegak agama, supaya bahkan akhir dari keinginan syaitan itu adalah bisikannya, supaya matinya tak di atas syahadah. Makanya Nabi Muhammad SAW kesal melihat pamannya, ya kan? Udah nih sakaratul maut. Kata Nabi, ucapkanlah la ilaha illallah. Yang Abu Goso, Abu Jahal, Abu Lahab ini bilang, Abu Talib, janganlah begitu, kita kan bro. Tuhan kita kan Lata wal Uzza. Itu kan Tuhan nenek moyang kita, katanya. Akhirnya tak sampai juga la ilaha illallah Muhammad Rasul.
Padahal kata Nabi, kalau kau ucapkan ini, ada alasanku membelamu nanti di hadapan Allah. Nah ini dia. Jadi mereka ini supaya apa? Sampai keinginan musuh ini, matinya kita ini tak di atas kalimat ini. Itulah ujian yang dahsyat bagi umat Islam. Baik, saya singkat ya. Nanti kalau syuruk sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Hah? 10 menit lagi. Ada 5. Menegakkan, menjayakan Islam ada 5. 1. Al-audah ilal Quran. Nih, Quran yang disusun-susun nih. Ini harus dibaca, dipahami, dihafal, diamalkan. 4. Kalau dengan Quran dibaca, dipahami, dihafal, diamalkan. Quran. Dan sekarang program-program musuh Islam itu apa? Menjauhkan bu'duna an ta'alimi dinina. Bagaimana generasi ini dijauhkan dari Al-Quran. Dia itu program mereka. Dan terlihat yang disuguhkan ke anak kita film, yang di off-kan khutbah Jumat saya kemarin pendidikan. Karena mereka tahu, termasuk di Riau, di Sumbar, Jakarta, di mana-mana ini sudah muncul suburnya Islam terpadu, sekolah Islam, pesantren, kampus-kampus swasta. Nah, ini mumpung masih ada virus G2 ini kemana-mana. Akhirnya anak-anak muslim ini setahun 2 tahun kehilangan minat baca. Hafalan-hafalan anak pesantren yang kemarin corona itu pulang hilang. Adab akhlak yang sudah dibina guru-guru di sekolah hilang. Akhirnya keluyuran dan lain sebagainya. Nah, ini program mereka. Mereka tak akan tidur sampai mereka memikirkan apa makar untuk umat Islam dan mereka jauh dari agamanya. Kedua, untuk menjayakan Islam, al-qudwah bir Rasul, teladani Rasulullah. Jangan teladani Dajjal, si pendusta. Jangan kau contoh mereka yang tamak, rakus, dengki, riya, pamer, sombong. Jangan. Jangan kau teladani ahli maksiat. Teladani ada sosok yang Allah utus, dia penutup para nabi. Dialah Rasulullah SAW. Akhlaknya, dakwahnya, kepintarannya, ya kan? Siddiq, kejujuran, tabligh amanah, fatanahnya, dapat semua. Rasulullah. Yang ketiga, hendaklah kita jauhi maksiat. Kejayaan, kemenangan Islam itu ibarat keran yang kesumbat. Sumbatan itu adalah maksiat. Makanya ada yang ingin melegalkan zina, membuka jilbab anak-anak kita, dicabut peraturan syariah, perda syariah, dimasukkan perda setan. Itu untuk apa? Supaya umat ini bermaksiat. Karena kalau udah bermaksiat, jauh kemenangan dari kita. Banyak PR kita. Ibarat air minum, kalau udah disuntikkan virus ini, gimana membersihkan? Buanglah. Sulit. Anak-anak yang generasi yang udah kotor pikirannya, rusak akhlaknya, rusak akidahnya, cuman lama memperbaikinya. Nyabu dia. Na'udzubillah, kalau sempat dia berzina, gimana membersihkannya? Gimana mau jadi generasi kita bisa? Makanya itu cara musuh itu, kita dijebak.
Makanya ulama-ulama yang dipenjara itu fitnahnya fitnah perempuan. Di hacker WA-nya dikasihlah perempuan telanjang, dikasihlah ini isunya ini isu itu. Permainan aja. Kenapa? Karena bagi orang Islam, kalau sudah seorang ulama berkaitan dengan dunia perzinahan dan aurat, rusak namanya. Padahal tidak. Mereka pikir begitu. Kenapa? Ulama itu, ustadz itu, kalau ridho istrinya, 4 istrinya. Sanggup dia. Ngapain dia berzina? Ya tak? Salah musuh nih. Musuh nih ingin merusak ulama. Dikasih fitnah. Ada istri simpanan. Padahal ulama tahu dia. Jatah itu berapa? Maaf bu ya. Bukan saya mau suruh suami bertambah, tidak. Ini bicara mereka merusak ulama itu dengan perempuan. Karena mereka tak paham tentang pernikahan umat Islam. Coba para habaib ulama kaya, mewah mereka. Untuk apa sama mereka begitu? Dia lebih paham tafsir Al-Quran itu. Masna wa sulasa wa ruba' itu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, ini kadang ya begitulah mereka ingin merobohkan Islam itu. Makanya jangan sampai kita ini kena di situ. Tentang maksiat. Makanya kita ulama masjid mengawalin. Jangan sampai ada jundul-jundul tempat lokalisasi dan lain sebagainya. Itu harus dikasih tahu itu. Makanya Allah deretkan itu. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Itu musuh agama. Khamar, maisir, wujudi dan seterusnya. Mengundi nasib. Itu sesuatu yang jijik dan menjijikkan. Najis, rijs. Dan itu pekerjaan syaitan. Untuk apa? Merobohkan iman, merobohkan agama. Yang keempat, khal Islam rahimakumullah, selain Al-Quran, Sunnah dan maksiat ini, kata ulama yang saya catat di sini, ada mutanazu'. Jangan berselisih. Ini sering kali saya khutbah, ceramah saya sampaikan. Jangan terpancing dengan banyaknya organisasi afiliasi. Saya sedih juga mendengar kabar tentang partainya Pak SBY hari ini. Tapi apalah daya ya kan. Semua cerita, rangkaian kisah. Ya, kadang alur-alur membina sebuah organisasi, kekuatan apa yang diinginkan manusia, bentuk-bentuk kerajaan-kerajaan kecil. Kalau pondasinya tak agama, ya sulitlah. Pengkhianat banyak, ya, yang cari makan banyak, cari titel banyak, ngisi lambung banyak. Ya itulah dia ditemukan di situ. Tapi yang perusak juga banyak. Ya kita berdoa. Tapi ini bahaya Bapak Ibu. Saya sampaikan di sini bahayanya ini menjelang pilpres, kursi. Jadi partai umat Islam ini tak bisa koalisi lagi. Jadi tak ada calon besok untuk presiden. Umat Islam tak bisa mencalon, tak cukup kursi. Paham sampai situ? Ngeri ini mainnya. Jadi tunggal ya nanti. Paham lah, tak bisa saya sebutkan. Tafsir sendiri. Jadi sebenarnya ini untuk merusak agama juga umat Islam. Paham? Ujungnya besok kalau sudah DPR, MPR dikuasai 70%, apa yang terjadi? Tapi besok begitu mau pemilu 2023-2024, datang duit 500.000, kok pilih juga hantu-hantu. Bongah juga. Kadang aneh saya tengok masyarakat lupa, cepat kali lupanya sama penjahat.
Maksudnya penjahat tuh jadi baik itu cepat kali dia lupa yang jahat-jahat dulu. Tolong ini, kalau memang ini live, masyarakat yang mendengar kajian ini, jangan kau lupakan kejahatan. Secepat itu kilat begitu 500.000 datang sampai ke rumah. Padahal untuk merobohkan agamamu. Saya membacanya ke sana. Tapi kok salah bacaan saya ini, tolong sampaikan. Dan udah terbukti kan? Main tunggal orang tuh di beberapa daerah. Untuk apa? Mengkerdilkan, membonsai agama. Lewat apa? Hai. Tapi kadang tak paham kita. Atau ustaz tak berani menyampaikan. Kemudian, makanya jangan bertengkar kita. Harus bersaudara. Rapatkan barisan. Kuatkan semangat. Tak kunut-kunut, tidak usah jadi masalah. Zikir tak usah jadi masalah. Mereka yang berjenggot cingkrang silahkan. Jangan menyalahkan yang tak berjenggot, yang tak cingkrang. Ini udah dibahas sama ustaz-ustaz kita. Saudara. Kalau kita bersaudara, kepentingan kita menjayakan Islam, insya Allah salib menang. Yang terakhir, i'adatu madihim al-majid. Harus ada setiap orang, rumah, anak, keluarga, mengembalikan kejayaan Islam. Baca sejarah. Kita pernah memimpin Granada, Spanyol, Valencia, Cordova 800 tahun. Yang ditaklukkan yang pertama adalah Tariq bin Ziyad. Abdullah Muhammad As-Saghir, di tangannya lah Granada hancur dan umat Islam diporak-porandakan. Dan dia berdiri di suatu bukit melihat istana umat Islam yang 800 tahun. Maka ibunya marah sama dia. Kenapa kau menangis? Macam perempuan kau ku tengok, kata ibunya. Harusnya aku akan melihatmu seperti lelaki sejati yang berjuang, berdarah-darah, memperjuangkan. Tapi dia menangis saja. Pergi, diusir. Yang lain dibunuh umat Islam. Granada, 800 tahun, 8 abad. Khalislan. Ya, kita bekali ibu. Saya tak bisa cerita kisah-kisah ini di waktu yang singkat ini. Semoga ibu kita yang dari rahimnya lahir pejuang-pejuang. Jadi doamu jangan hanya jadi anak soleh. Doamu wahai ibu, anak untuk anak-anakmu bukan hanya jadi anak soleh, tapi anak-anak yang lil muttaqina imam, pemimpin itu. Hablana min azwajina Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imam, pemimpin. Apa tak sedih kita sekarang? Besok yang memimpin anak kita ni pemabuk berjudi. Tak mau saya, demi Allah. Makanya saya bilang di awal, andaikan besok RT RW sampai presiden hafal Quran, teladannya Rasul, jauh dari maksiat, menyatukan umat Islam, ahli sejarah. Allahu Akbar. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahal azim. Wallahu a'lam wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.